Selamat jam sekarang Sobat LPMP Bubble. Bersama saya Yanto Widya Prada Alimadya LPMP Bubble di Bahana LPMP Bubble Podcast. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai program guru penggerak. Nah, di hadapan saya Sobat Bubble semua, ini adalah 2 orang guru dari SD 50 Pangkal Pinang, yaitu Bapak Juliar Idham yang biasa diakrab dengan dipanggil Pak Iit. Siap. Ya, Pak. Selamat siang Pak Iit, Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam Pak Yanto. Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan hadir di kantor kita, Pak Iit. Dan di sebelah Pak Iit ada Ibu Wiwi dari SMA 1 Pangkal Pinang. Assalamualaikum, selamat siang Bu Wiwi. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Yanto. Iya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya. Terima kasih sudah berkenan hadir untuk Sama-sama. kita diskusi ya. Siap. Iya, baik saudara sekalian, teman-teman, pada sesi ini kita akan mencoba memberi gambaran ya. Gambaran dan menggali apa sih yang disebut dengan guru penggerak. Karena mereka ini adalah pelakunya. Sehingga kita tepat jikalau kita meminta informasi ya kepada mereka mengenai program guru penggerak dari Kemendikbud. Baik Sobat LPMP Bubble sekalian, kita langsung mulai. Bu Wiwi dan Pak Iit. Siap Pak. Iya, baik. Sebenarnya apa sih program guru penggerak itu? Silakan, siapa dulu? Siapa nih Pak Iit apa Ya. aku? Bu Wiwi boleh. Ya, Pak Iit juga boleh. Siap. Ya, Lady first ya? ya Iya, lady first. first. Terima kasih karena saya ibu-ibu sendiri saya ngalah aja ya. Jadi program guru penggerak di sini sebenarnya salah satu program apa ya bisa dibilang program utama dari Kemendikbud berkaitan dengan rencana kerja pemerintah sebenarnya, di mana rencana kerja pemerintah jangka panjang itu dari 2019 sampai 2024 adalah untuk bagaimana Indonesia itu memiliki sumber daya manusia yang unggul. Nah, di situ Kementerian Pendidikan justru pastinya mengambil peran sebagai kementerian atau departemen yang concern dengan pengembangan manusia yang unggul tadi. Nah, salah satunya bagaimana kalau saya mengambil kesimpulan adalah programnya adalah Merdeka Belajar. Nah, guru penggerak ini sebenarnya salah satu runtutan program dari banyak program dari kementerian bagaimana seorang guru bisa mewujudkan Merdeka Belajar. Begitu. Oke, baik, Ya. mantap sekali. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Iit. Iya Pak. Jadi menurut saya guru penggerak itu merupakan program yang sangat bagus sekali ya dari Kemendikbud. Iya. Di mana di sini kita guru ini dilatih dan dibimbing untuk menjadi jadi pemimpin dalam pembelajaran sehingga nantinya anak-anak ini yang harusnya mereka itu ke sekolah itu enak, nyaman, betah. Nah, kita diciptakan untuk membuat mereka itu betah di sekolah sehingga nantinya terwujudlah cita-cita yang sekarang menjadi tujuan nasional pendidikan itu adalah profil pelajar Pancasila seperti itu. Benar Nah, itulah sekali. tujuan akhir dari pengembangan guru ini. Jadi nanti outputnya itu pada anak seperti itu. Oh gitu ya. Jadi kalau boleh diurutkan, barangkali tadi hubungan dengan Merdeka Belajar, kemudian pengen mewujudkan profil pelajar Pancasila, sekaligus mengembangkan sumber daya yang unggul. Ya. Masya Allah, luar Awalnya biasa. seperti itu. Baik, terima kasih. Lalu dari mana teman-teman dengar atau mendapat informasi mengenai guru penggerak ini? Nih, saya semangat jawabnya. Oh iya, silakan. Karena saya dapatnya di Facebook LPMP. Ini teman-teman, mantap. Iya, makanya saya semangat Sekali lagi Bu, jawabnya. disebutkan dari mana? Dapatnya dari Facebook LPMP. Facebook LPMP Thank you teman-teman. berarti untuk Bagi Anda yang belum LPMP. berteman, harus Iya, berteman ya. harus berteman ya karena Supaya banyak dapat info-info informasi, kan? penting Ya, gitu Oke. dari Facebook LPMP kemudian iseng-iseng buka ya kemudian login gitu.
udah ikut deh. Ikut gitu Iya. ya. Oke. Lalu kalau Pak Iit sendiri gimana? Kalau saya juga sama, tapi memang sering buka Facebook gitu kan, dan banyak join dengan instansi pemerintah, salah satunya GTK Kemdikbud gitu loh. Nah, iya, saya dapat baik. informasinya pertama kali dari itu. Nah, di angkatan pertama itu dulunya saya nggak tahu bahwa guru penggerak ini akan dipetakan menjadi perwilayah gitu kan. Nah, Betul, jadi betul. setelah angkatan pertama itu saya juga sempat buka di SIM PKB. Pas mau daftar ternyata ditolak dan Ditolak ya? ternyata belum ada untuk wilayah Bangka Belitung saat itu. Belum Nah, waktunya belum istilahnya. waktunya dan Oke. ternyata setahun kemudiannya baru gitu. Oke, baik. Keren tuh Pak I. Keren ya, baik. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi nih bagi yang belum berteman di medsos LPMP ya, Siap. silakan. Mati pulang ini saya join dulu nih. Terima kasih. Ya, lalu apa yang membuat Anda yakin atau membuat Anda merasa, wah saya harus daftar nih, gitu. Apa alasannya? Kenapa mau mendaftar? Apa yang istilahnya, apa sih yang membuat Anda pede? Emang Anda punya kelebihan apa gitu? Silakan. Ya, Bu Wiwi, monggo silakan. Saya kena lagi ya. Gak apa-apa kalau Ya kembali kalau lagi. bagi saya seorang guru itu bergerak sebenarnya bukan untuk diri itu sendiri. Seorang guru berkembang itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi menurut saya pribadi adalah itu justru reward atau apresiasi kepada murid dan teladan kepada murid. Kebetulan pada saat itu kan masa pandemi Pak gitu kan. Dimana kita sama-sama mungkin banyak guru yang mengeluh murid ini murid itu. Tapi kita lupa untuk menunjukkan bahwa walaupun masa pandemi kalian harus gini. Tapi kita lupa memberikan teladan bahwa mulainya harus dari diri kita sendiri. Begitu. Jadi Minimal ngasih contoh. iya ngasih contoh itu jadi apabila kita di ruang kelas kita meminta anak untuk bersemangat, meminta anak untuk tetap termotivasi, mereka bisa berkaca dari gurunya sendiri dan lebih pede kita Pak di kelas ngomong untuk semangat tadi. Jadi, lalu kelebihan Ibu apa? Kenapa berani-beraninya daftar begitu? Ya karena kelebihan saya ya saya mau daftar gitu. Di kelebihan itu dulu ya? Ya Berani kelebihannya mencoba kemauan ya? dulu, Berani berani mencoba, kemauan Siap. dulu harus ada. Nah, Ada. ya intinya karena saya mikir bisa jadi presiden baik dari murid kepada seorang gurunya, why not gitu sih Pak. Oke, mantap. Bagaimana Pak It? Nah, kalau saya pribadi ya untuk mengikuti ini kemarin tergeraknya pertama saya itu memang suka kalau belajar gitu Pak. Nah, yang pertama ini itu suka dulu. belajar ya. Suka, ini Pak. kesukaan yang aneh ini. Ya, jadi kalau ada Ternyata, kira-kira Pak. ada untuk peningkatan kompetensi, saya Betul. pengen coba ya, pengen Nah, coba. ini penting Entah sekali itu ya. nanti saya dapat menguasai semuanya atau tidak, paling tidak nanti pasti ada yang Iya. nyangkut gitu walaupun nggak semuanya. Karena kan seleksinya untuk ikut pelatihan ya Pak. Iya, ikut Bukan pelatihan. untuk langsung lulus, tapi Bukan. seleksi Nah, untuk pelatihan. Seleksi untuk pelatihan. Kemudian juga kan saya pikir tugas saya ini kan tugas yang berat nih. Ya, karena ujung tombak negara ini saya pikir itu adanya di guru, Pak. Nah, jadi Siap, kalau Pak. gurunya Setuju. sumber dayanya tidak unggul, bagaimana dengan muridnya gitu kan? Nah, jadi iya, intinya saya iya. seperti itu. Jadi saya pengen mengembangkan diri saya sendiri dulu, nanti Betul. baru dengan anak dan guru-guru lain seperti itu. Nah, ini perlu dicatat nih teman-teman nih ya. Iya, Seide bahwa- ternyata kita ya Iya. Pak. Seide kita Bu ya. Bahwa belajar itu hajar dulu ya. Ya. Yang lain urusan belakangan. Lulusan Kan belakangan, istilahnya Pak. bahasa di kita di Bangka ini hajar lu. Hajar dulu pokoknya. Ya kan? Iya. Urusan belakangan ya. Yang penting lainnya mencoba belakangan. dulu. Siap, Nah, gitulah baik. intinya Pak. Baik, terima kasih ini luar biasa ini teman-teman kita dapat narasumber yang semangat ini. Ya, lalu kan ketika mendaftar itu teman-teman, itu kan bukan terus langsung diterima tuh. Nggak seperti kalau kita daftar mau buat KTP gitu kan Iya. ya. Beri daftar ngisi biodata langsung foto Pak sebelah gitu ya. Iya. Tidak. Bagaimana prosesnya? Mungkin gantian karena Oke. tadi Bu Wiwi terus sekarang Iya. gantian. Alhamdulillah saya dapatkan keadilan. Monggo Nah, Pak jadi, Iit. Baik, untuk proses pendaftaran itu memang tidak seperti pada pelatihan pada umumnya Pak ya. Kalau pelatihan pada umumnya kita daftar Kirim langsung nama, ikut gitu kan, ya. kirim nama selesai. Nah, tapi ini untuk ikut pelatihan ini aja kita harus diseleksi dulu Pak. Jadi Siap. kemarin kita punya 2 tahapan seleksi ya. Yang pertama itu kita mengunggah Mendaftar dulu, ya. ya. Mendaftar itu Daftar dulu mengunggah SIM melalui PKB. SIM PKB SIM ya, PKB. Ini perlu dicatat nih teman-teman. Iya. Melalui SIM PKB ya. SIM PKB masing-masing ya intinya. Masing-masing. Oke. Nah, di situ kita mengunggah nanti ada berkas berupa surat dukungan kepala sekolah dan rekomendasi
kemudian kita nyiapin KTP juga. Nah, nanti ada biodata diri yang harus kita isi. Nah, itu yang tahapan pertama yang kita lakukan. Nah, Stratifnya kemudian itu. ya setelah itu nanti ada di tahapan pertama itu juga kita buat esai gitu. Esai ya. Oke, stop dulu sampai di situ Pak. Tadi Anda katakan ada rekomendasi dari kepala sekolah. Iya. Berarti Anda mendaftar ini atas izin dan rekom dari kepala sekolah ya? Iya, jelas. Oke, Tapi baik. dengan catatan kemauan kita sendiri dulu. Kemauan dulu dong. Iya, kemauan dulu baru kita Mengajukan. sampaikan kepada kepala sekolah. Karena otomatis seperti itu. kepala sekolah tidak bisa mendaftarkan gurunya ya. Nggak bisa. Tapi gurunya ngomong dulu ke kepala sekolah Iya, baru daftar ya? Iya, gitu. Oke, lalu bagaimana dengan rekomendasi? Ini dari siapa sih rekomendasinya? Rekomendasinya ini dari kepala sekolah. Jadi kepala sekolah nanti akan memberikan gambaran profil tentang yang calon yang akan ikut pelatihan ini seperti itu. Nah, bagaimana pandangan dan penilaian kepala sekolah terhadap kita untuk mengikuti kegiatan ini gitu. Oh gitu, baik. Lalu rekomendasi kalau Pak I dari siapa? Saya dari kepala sekolahnya Pak Sugeng. Pak Sugeng. Pak Selain Sugeng itu ada Riyadi. nggak dari orang lain? Kalau rekomendasinya nggak ada. Nggak ada, Ya. hanya dari cukup kepala sekolah. Cukup kepala sekolah sama juga dengan surat dukungannya juga gitu. Oh begitu, baik baik. Dari kepala sekolah. Ya tadi kan dari mengupload biodata atau data pribadi ya, Iya. ditambah dengan ini kita bicara administrasi dulu. Iya. Iya. Kepala sekolah kemudian rekomendasi dari Iya. Kepala sekolah, kepala sekolah juga. Iya. Oke. Setelah itu kita tadi setelah kita mengisi biodata ini itu, ada mohon maaf saya potong dulu. Iya. Kan ada seleksi secara administratif administrasi. ya gitu itu ya. dia. Oke, lalu setelah itu setelah lolos Dia Itu per satu tahap, Pak. paket. Satu paket. Oh, satu paket. Satu Satu paket paket. dengan yang esai tadi. Dengan esai satu paket. Dengan scholastic juga Ya. ya, tahap satu itu. Oke. Ada 3. Ada 3. Tahap Ada 1 tiga. ada 3. Oke, baik. Ini saya pengen gali lebih dalam nih. Isai, apa itu isai? Bisa dijelaskan? Ya, bisa. Anda Oke. mau? Monggo Ibu Wiwi. Oh, iya. Kan silakan. Ini baru nih loh. Ya, Kok ada bagian isai gitu ya? susah. Iya. Ya, untuk esai sendiri sebenarnya ada pertanyaan yang harus dijawab secara online dan itu sangat banyak sekali. Setiap pertanyaan itu beranak pinak bercucu cicit Wow. dan dibatasi minimal berapa karakter. Itu rata-rata 250, 500, 1000 tergantung pertanyaannya. Jadi kalau kalau tidak mencapai Ya, ada karakter yang minimal dan diinginkan atau ya, kata-katanya tidak bisa Tidak di-upload. nggak mau nggak dia. bisa. Oke, jadi kalau seperti itu, kalau nggak biasa menulis tentu sulit dong. Justru mungkin program guru penggerak ini saya yakin mengajari kita menulis karena pertanyaannya itu bersifat apa ya, tidak sadar bahwa kita tuh sedang menulis. Oh. Karena bertanya keseharian kita, misalnya pengalaman ibu sebagai guru apa, kalau ibu pernah membimbing apa pengalaman yang paling menarik atau yang merupakan tantangan atau yang paling unik, begitu. Jadi saya rasa kalau walaupun belum terbiasa menulis tapi bisa catch up lah, bisa mengikuti karena Mengikuti ya. cuman memang nanti outputnya guru penggerak itu akhirnya lewat modul tugas-tugas di LMS pada akhirnya bisa jadi Menulis juga. menulis. Oke, baik. Seperti itu. Apakah ada batasan waktu ketika mengisi isai itu? Ada. Nah, Ada batasan waktu kalau nggak salah berapa jam itu Pak Iit? Iya 2 jam. Kalau nggak salah. 2 jam Iya. lebih. Iya. Dengan pertanyaan Dari yang mulai tadi ya. Iya. Klik gitu kan, diklik Ngeklik mulai. masuk gitu mulai. Mulai Ya. maka Sudah itu dihitung Sudah waktunya. dihitung. waktunya, gitu. Oke, baik. Ada nggak alat bantu Anda selain langsung mengetik gitu? Nggak ada. Nggak ada. Karena memang tapi tricky ya itu Pak ya. Iya. Karena kita terkendala juga dengan jaringan. Jadi kita udah ngetik sebanyak-banyaknya. Curut jaringannya error, hilang. Hilang langsung. Hilang langsung. Terpaksa Ya masuk jadi lagi, agak login lagi. ada trik juga setelah itu untuk pengamanan kita save dulu. Save dulu. Untuk Oh, pengamanan siap. aja. Bukan copy paste dari internet ya, bukan. Oh iya, tentu nggak bisa dong pengalaman. Iya nggak bisa makanya. Iya, Pribadi nggak soalnya. bisa. Ya pengalaman Harus digambarkan pribadi, di jadi situ. di save dulu di Word. Jadi kalau suatu saat jaringan hilang, kita udah punya tinggal copy lagi, tinggal oke. kirim. Ini Karena perlu terbatas waktu juga. Iya, iya, oke, baik. Ini perlu dicatat nih teman-teman yang pengen mendaftar ya, calon atau bakal calon guru penggerak perlu dicatat ini. Ya, Anda harus mulai sekarang berlatih menulis ini. Iya. Seperti beliau berdua ini. Baik, mantap.
Lalu setelah isai itu selesai, Itu kemudian tahap 1 semua selesai. tahap 1, Ya, oke. belum Tes tahap skolastiknya tambah dulu, satu lagi ya setelah Pak itu. Iit. Iya. Apa itu? Tes bakat skolastik. Wow, Iya. bakat skolastik. Jadi ada tes itu juga Pak. Jadi di tahap 1 Satu tuh itu, 3 iya. itu yang harus 3 kita item. penuhi. Kayak apa itu bakat skolastik? Silakan Pak Iit. Kalau kemarin itu sih ada 3 subtes ya yang 3 dites di situ. subtes. Ya ada verbal, kemudian ada penalaran, satunya lagi itu saya lupa apa satu lagi. Ya, 3 subtes itu TPA ya. kayak TPA gitu. TPA itu apa? Kayak deret-deret angka Deret gitu Pak. angka Deret gitu. angka Iya, oke, oke, jadi oke, baik. intinya Kayak seperti psikologi itu. ya? Ya. Psikologi lah intinya. Analisis, Gitu. analisis. Analisis ya, oke baik. Dari ketiga-tiganya itu juga apakah ada batasan waktu atau gimana? Ada, Ada dari juga. ngekliknya pokoknya. Jadi kalau yang oke. itu Ada waktunya- jadwalnya ya Pak Iit? Ada jadwalnya Pak. Di mana kita lihat jadwalnya? Biasa Di di SIM SIM PKB. SIM PKB. Berarti kalau nggak punya SIM PKB? nggak bisa. Nggak bisa. Baik, terima kasih. Oke, setelah tadi kan tahap pertama tadi dengan Tiga. administratif ya, 3 tadi, kemudian bakat skolastik. Lalu apa lagi? Sudah, itu tahap Untuk satunya. tahap satunya selesai. Tahap satunya. Nunggu Oke, pengumuman. baik. Ah, Kemudian kan Anda lulus gitu ya. iya. Anda lulus. Selanjutnya masuk ke Tahap tahap 2. 2. Apa lagi nih? Jangan-jangan ada 10 tahap ini. 2 aja. 2 aja cukup Pak. Dua Pak. Karena 2 itu beranak gitu Pak. Oke, lalu tahap 2 itu apa sih? Tahap 2 itu yang pertama adalah tes simulasi mengajar. Simulasi mengajar. Iya, 5 menit maksimal waktunya. 5 menit. Iya. Wow. Kemudian yang kedua adalah tes wawancara. Tes wawancara. Iya. Itu ngajar siapa? 5 menit. Ngajar Simulasi aja Pak. simulasi aja. Pak. Oh, Ya. iya. Jadi tidak perlu Ngajar di depan ruang kelas ya? kosong, tapi Iya. meyakinkan juga itu. Oke, jadi artinya coba bisa ditekan 5 menit kemudian wawancara. Mungkin teman-teman bingung ini. Kalau pengen dapat informasi lebih jauh lagi nih. Ya karena kan pada saat simulasi itu kan memang pelaksanaannya daring gitu ya. Daring Jadi ya, ada oke. 2 fasilitator nanti yang akan memantau pada saat kita simulasi. Oh, menggunakan oke. Google Meet gitu kan. Nah kita menghadapkan kamera Mungkin seperti maksudnya itu. asesor ya, bukan fasilitator ya? Asesor. Ya? Asesor ya, ya, asesor. mohon maaf, asesor ya. Jadi 2 orang Penilai. asesor untuk penilai itu. Nah kita melakukan sesuai dengan RPP yang kita buat sebelumnya kita unggah dulu di Ya. guru berbagi. Ya, Di sebelum Google. Jadi Guru buat berbagi. RPP dulu ya. Buat RPP Ah, dulu iya. dan itu harus wajib diupload di guru berbagi Di seperti Guru itu. Berbagi, Nah, baik. jadi patokan kita RPP itulah kita simulasi. Memang waktunya cuma seperti itu, Pak. Sebentar. Tapi kan Bagaimana memang caranya? banyak free memorinya kalau hal-hal kayak misal anak menjaga terus sebagainya gitu. Oh, intinya apa yang sudah Anda susun harus Itulah Anda yang Harus lakukan. dicapai Intinya gitu kan. semua tahapan sekalian ya Pak ya. Iya. Semua tahapan dalam kegiatan Mengajar pembelajaran itu, itu muncul semua. Iya. Nah, ini catatan Nah, ya. Kita makanya. mewakili sebenarnya Iya. ya apa yang sudah Anda lakukan di Iya, kelas. tentu begitu. saja. Oke, 5 menit selanjutnya wawancara kan? Iya, tes Iya, wawancara. Apa sih yang diwawancari oleh tim asesor itu apa? Sedikit banyak hampir sama dari Isai itu ya Pak kurang Iit lebih, ya. gitu. Dia hanya mungkin penguatan dari asesornya. Mungkin kalau kemarin kan kita cuman Mengetik gitu kan. ngirim tugas. Ngirim. Nah, sekarang kan langsung mungkin kayak konfirmasi atau penguatan bener enggak kayak gitu. Jadi apa yang Anda tulis itu ditanyakan Iya. kembali. Iya. Akan lebih baik lagi ketika kita wawancara Pak Yanto, kita bawa aja dokumen yang memang kita unggah ketika Iya, memang iya. tidak semua asesor bertanya, tidak semua ya. Tetapi kan nggak ada salahnya kita prepare gitu. Betul, 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 betul. Jadi ketika saya ini loh Pak, ini buktinya. Nah, kan bisa lebih meyakinkan. Walaupun asesor saya nggak nanya, cuma saya juga Oke. Tapi itu tetap bagaimana Iya, juga tetap persiapan saya penting lakukan. ya. Iya, gitu. Oke, baik. Setelah simulasi mengajar dan wawancara selesai di tahap kedua. selesai, Selesai. menunggu pengumuman. Pengumuman. Baik. Setelah itu kan Anda mendapat pengumuman kembali ke SIM ke PKB lagi ya. SIM lagi. PKB. Anda lulus gitu ya. Iya. Oke. Dinyatakan lulus tahap 2. Tahap 2. Masih ada nggak tahap ketiganya? Kalau untuk seleksinya nggak ada lagi Pak. Nggak ada Karena lagi. memang seleksinya cuma 2 tahap. Oh, gitu. 2 tahap itu ya. Baik. Dari 2 tahap itu kan kemudian Anda lulus. Lalu ada nggak
akan biasanya kalau namanya masuk dalam sebuah komunitas itu ada pendaftaran, ada pembekalan, ada semacam apa namanya? Pembekalan atau mungkin semacam penataran atau mungkin diklatnya dulu Setelahnya kita lulus atau sebelum itu? setelah dapat pengumuman lulus. Setelah dapat pengumuman lulus itu ya Ada kita pembukaan dulu. ada pembukaan ya menggunakan Zoom meeting Oh, Zoom meeting. Zoom meeting ya. sama live streaming YouTube. Dari Kemendikbud langsung. Ya, pembukaan dari Mas Kemendikbud. Nadiem saat itu pembukaannya serentak secara nasional gitu. Secara nasional, baik. Jadi tidak ada yang namanya pembekalan dulu. Setelah itu 10 ada hari Pak sampai- P0 setelah itu. Ya, Oh, setelah gitu. pembukaan itu baru ada lokakarya gitu. Lokakarya. Lokakarya perdana gitu. Lokakarya perdana. Apa itu lokakarya itu? Nah, lokakarya di sini ya kami mengadakan pertemuan ya pertemuan dengan Guru calon-calon guru penggerak dengan guru praktik. pengajar praktik. Oh, iya, Pengajar praktik. pengajar Oh, praktik. PP Nah, di sana- singkatannya PP ya. singkatannya. Oke. Pengajar praktik. Di sana kita akan ada diskusi gitu. Diskusi mengenai kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Nah di di Lokakarya Perdana itu kita diberi gambaran. Nah kemana sih nanti arahnya guru penggerak ini. Kemudian bagaimana perjalanannya. Berapa lama perjalanannya. Nah seperti itu di Lokakarya Perdananya kemarin. Oke, menarik. Tapi PP, pengajar praktik, kan kita tadi belum ada membahas di perjalanan tadi ya, di pendaftaran tadi tidak ada kata-kata PP. Iya. Nah, siapa PP di kita ini? Pengajar praktik itu kebetulan juga ikut seleksi Pak. Ikut Di seleksi SIM- juga? Iya di Ah, SIM PKB oke. mereka selama 15 hari juga ikut seleksi. Ikut seleksi. Gitu. Nah setelah terpilihlah ada 2 pengajar praktik di Pangkal Pinang gitu. Kebetulan dua-duanya dari SMK. Dari SMK, Iya. oke, baik. 15 hari ya Pak Iit kemarin. 15 hari ya, Mereka nih, teman-teman. pembekalannya 15 hari kalau Luar lebih. biasa lama juga Iya. 15 hari loh. Iya. Iya. Daring semua ya? Daring. Daring semua. Dibanding calon guru penggeraknya sekian persen. Oke, oke. Karena Tentu saja ada karena masing-masing aktor ya. utamanya guru penggeraknya Guru kan. penggerak. Iya. Oke, baik. Biar semangat Pak. Betul. Lalu teman-teman, kapan mulai perjalanan diklat guru penggerak? Masih ingat gak? 12 Oktober sih ya kalau Di website kemarin 12 Oktober. 12 Oktober. Cuma kita pelaksanaannya Iya. kemarin tanggal 9 ya kalau nggak salah. Kalau di surat tugas kemarin 9 Oktober. 9 Oktober itu yang awal ya. Lokakarya yang pertama. Perdana, 9 Lokakarya Oktober. Perdana. Oke, baik. Dari 12 Oktober sekarang tanggal 23. Betul ya? iya November kan? Berarti udah sebulan lebih ya. Bulanan. Tentu saja kan sudah banyak nih yang Anda pelajari ya. udah 2 lokakarya. Baik, 2 lokakarya. Iya. Jadi lokakarya 0 dan Sama lokakarya satu. pertama atau 1. Oke, baik. Lalu bagaimana sih proses belajar dari guru penggerak ini? Bu Wiwi? Gimana? Proses belajarnya kita ada LMS Pak. Jadi di situ dipaparkan materi-materi melalui modul yang Modul, ya. awalnya dipelajari dulu secara mandiri, ada pendahuluan, nanti tahap selanjutnya ada diskusi, kemudian ada penguatan dari fasilitator, ada penguatan juga dari instruktur gitu. Baik. Jadi tapi semuanya secara daring ya? Secara daring, Secara daring. kecuali yang lokakarya. Lokakarya sama pendampingan individu. Iya, Itu pendampingan yang individu paling- dari iya, pengajar praktik. Lokakarya dan pendampingan individu itu langsung secara luring oleh pengajar praktik. praktik. Iya. Ngomong-ngomong Anda sudah berapa kali didampingin nih? Ada pendampingan individu? Saya 1 kali, memang ada jadwalnya Pak. Ada jadwalnya? Iya. Oh, Jadi oke. kita baru 1 kali dilaksanakan untuk pendampingan individu. Karena kan pendampingan individu ini pengajar praktiknya ini akan datang langsung Ke sekolah. Ke sekolah. calon guru penggerak tersebut. Jadi harus didatangkan langsung gitu. Jadi pengajar praktik datang ke sekolah, Ke sekolah. Pak Iit dan Iya. langsung ke sekolah Bu. Siap. Wiwi. Ngomong-ngomong sama nggak ini pengajar praktiknya berdua ini? Sama. Kebetulan sama? Kebetulan Iya. sama, Pak. Oke, baik. Enak ya jadinya, bisa satu ini ya. Lalu, tadi kan ada modul, disebut modul. Iya. Apa modul itu? Barangkali teman-teman di rumah ya perlu tahu ini. Apa modul itu yang dipelajari? Ya modul itu saya GR ya karena ngeliatin saya berarti nyuruh saya yang jawab. saya Itu kode ya? saya melihat Bu Wiwi mau jawab atau enggak gitu kan. Oh, gitu ya? Jawab, gue Oh iya. gitu kan. Oke. Silakan ditambahin ya Pak. Oke.
sampai mana tadi? Sampai modul. Ya Modul, modul iya. itu isinya materi, kemudian seperti tadi ada ruang kolaborasi, kemudian ada materi, pemahaman, kemudian kita unjuk kerja juga di situ berdasarkan pemahaman yang sudah kita pahami atau kita lakukan secara mandiri. Kalau dari saya sih itu, monggo Pak Iit kalau mau menambahkan. Jadi intinya kalau di modul saya lihat tuh seperti ringkasan sebuah materi gitu kan. Nah, ringkasan sebuah materi itu nanti kita harus mempelajari modul-modul itu ya, kemudian mendalaminya seperti apa sih keinginan dari modul tersebut, materinya seperti itu. Nah, karena memang di modul itu nanti banyak ya materinya dari mulai diri, kemudian Mulai ada dari diri. eksplorasi konsep gitu kan. konsep. Kemudian Ruang kolaborasi. kemudian ada refleksi terbimbing ya, sampai terakhir itu ada aksi nyata Aksi gitu. nyata. Aksi nyata dari modul-modul yang telah kita pelajari tersebut, artinya kita implementasikan di sekolah gitu. Oh, jadi di dalam modul itu ada alur-alur tertentu. Ada Ya, alurnya. diakhiri dengan aksi nyata, Aksi nyata. pasti. Setiap modul. Itu ada berapa alur itu? Merdeka ya. Merdeka. Merdeka singkatannya ya. Ya. Jadi pertama mulai dari diri. Mulai ya. dari diri. Iya. M itu ya. M. Mulai dari diri. Jadi Oke. kita merefleksikan diri kita sebelum kita memulai ke materi tersebut. Oh, Iya. Ada pertanyaannya Ada pertanyaan. yang mengarahkan. Iya, jadi setiap sub modul itu nanti dia akan berbeda ya untuk refleksinya itu. Jadi pertama pasti ketemu dengan M. Pasti, itu pasti. akan Mulai terjadi. dari diri. Mulai dari Di diri setiap kita modul dulu. tadi. Setiap modul. Modul tadi, Nah, oke. kemudian ada eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep. Itu Iya. kok kayak gali ya? Eksplorasi kan gali. Menggali, Konsep iya. apa Jadi ya? kita menggali materi-materi yang telah disediakan di modul tersebut ya, Oh. didalami. Nah, materi itu maunya seperti apa gitu. Tetapi itu kita belajarnya mandiri gitu. Materinya bentuknya apa itu? Maksudnya gimana Pak? Materi eksplorasi tadi bentuk dari modul tadi materinya bentuknya apa saja? Apakah hanya bentuk bacaan yang banyak? Ya atau ada gimana? artikel, kemudian video, video juga. ada gambar Ada juga video. iya. Luar Gitu. biasa. Oke. E ya tadi ya, ME ya. ME. ME. Kemudian Kan mer. Nah, R Pak, R. R ya. R gitu kan. iya. Itu tadi udah Bapak sebut yang ruang kolaborasi. ruang tadi. kolaborasi. Ruang kolaborasi. R itu ruang R. Ruang kolaborasi. kolaborasi. Nah, Oke, di baik. sini biasanya kegiatan kami melakukan diskusi dengan teman sekelompok ya. Nah, karena kan kebetulan kita ini dibagi satu pengajar praktik itu 5 orang satu kelompoknya Satu gitu. pengajar praktik ada 5 orang CGP. 5 orang Oh, CGP. Nah, kami akan diskusi sesuai dengan materi yang ada di modul tersebut. Nah, setelah didiskusi, misalnya hari ini kita diskusi di ruang Google Meet ya, Ya. bersama fasilitator. Nah, setelah itu besok pagi kita akan presentasi apa yang kita diskusikan Besok ini. harinya. Besok harinya. Besok harinya. Iya, jadi ada 2 hari untuk ruang kolaborasi. Oh, 2 kali 2 hari ya. 2 hari. Ya Baik. itu yang ada di LMS. Di luar LMS pun kita mandiri juga bersama-sama ketemu sesama. Oh, artinya Sesama dimungkinkan Iya. ya, boleh. Dan diharapkan memang diarahkan oleh fasilitator jangan online terus, harus ada pertemuan ya. antar CGP ini. Iya. Oh, wis mantap. Itu R pertama ya tadi kan. Karena ada R gitu kan kayaknya ada 2 ini atau 3 nih R-nya nih. Iya. R kedua atau R kedua ya? Ya, ada R Apa kedua. ini? Mungkin Bu Iwi mau jawab R kedua? R kedua itu refleksi terbimbing. Refleksi Refleksi terbimbing terbimbing. juga ada 2 sih kalau menurut pemahaman saya. Di mana kita juga ada diskusi ya di situ sebenarnya. Kemudian hadir fasilitator juga untuk komentar. Oh, Kemudian memberi komen. ada jurnal refleksi mingguan juga ada. Oh, jurnal refleksi mingguan Iya, ya. setiap minggu hari Setiap Sabtu itu harus sudah ngupload refleksinya. Apa yang diisi dalam jurnal itu, Bu Wiwi, Pak? Jurnal refleksi itu bagaimana apa yang sudah kita lakukan dalam 1 minggu itu sebagai guru penggerak berdasarkan pemahaman dengan modul yang sedang kita pahami. Iya. Gitu. Oh, gitu. Jadi Sekalian setiap menyusun minggu harus aksi ada nyata. refleksi ya. Jadi setiap Dan hari harus Sabtu. ada aksi nyata. Ada aksi nyatanya. Iya. Luar biasa program ini ya kalau gitu ya. Luar biasa sekali, Sangat Pak. Banyak belajar ya dia. Iya, Bapak juga lebih paham kayaknya. Oke, tadi R kedua ya, refleksi terbimbing. Lalu kan ada D, ada E, ada K
K geda A. Iya. Masih ada itu kan ya? Masih. Apa itu? Kalau yang D itu D itu apa? Yang demonstrasi kontekstual. Jadi Kontekstual, mencoba oke. untuk merealisasikan pemahaman kita terhadap modul-modul tadi atau materi di dalam modul, bagaimana kita bisa merealisasikan sebagai guru penggerak di dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Seperti itu. Ilmu yang dipelajari Iya. diharapkan bisa Dilaksanakan, diimplementasikan Di ya. sekolah masing-masing. Kumpulan implementasi tadi nanti menjadi aksi Aksi nyata. nyata. Oh, jadi A-nya tadi kumpulan dari demon gitu ya. Tapi kalau aksi nyata ini tidak setiap minggu. Tidak Dia di setiap akhir minggu. modul. Di akhir Baik. modul. Di akhir modul. Oke, lalu kan baru sampai D tadi ya. Iya, D. Oke, yang A tadi sudah sering kita sampaikan. Iya. Lalu yang E terakhir ini kan merdeka. E terakhir itu Ya, apa? elaborasi. Ya. Elaborasi. Elaborasi pemahaman. Pemahaman. Ya, jadi Oke. CGP program guru penggerak ini tidak, walaupun kita mandiri, tidak dilepas begitu saja gitu kan. Biar tidak lari kemana-mana pemahamannya, agak di akhir-akhir setelah presentasi, setelah berdiskusi ada yang namanya elaborasi. Jadi penguatan dari instruktur. Instruktur. Iya. Oke, baik. Jadi sangat ini ya, jadi sudah diimplementasikan, dikuatkan lagi. Iya, dengan begitu. elaborasi Iya. pemahaman. Elaborasi pemahaman. Baik. Nah, kalau di elaborasi pemahaman ini kita sudah bergabung dengan beberapa wilayah gitu. Jadi tidak hanya Pangkal Pinang atau tidak hanya di bawah bimbingan fasilitator. Fasilitator tadi. Oh, Ya, tetapi oke. sudah masuk ke dalam beberapa beberapa wilayah gitu. Jadi udah gabungan gitu di elaborasi Oke. pemahaman. Wih, luar biasa. Nah, berarti kan masih ada yang K ya, yang terakhir karena tadi A-nya sudah Iya. sering disampaikan. Kalau K-nya itu apa? Kalau K-nya itu K-nya koneksi antar materi. Jadi Koneksi antar ya, materi. karena Oke. memang pemahamannya atau tujuan salah satunya adalah guru juga bisa menganalisis, bisa berpikir kritis juga. Ya kan, bagaimana bisa mengaitkan antar materi itu. Oh, koneksi itu artinya mengaitkan. Iya, mengaitkan materi menghubungkan itu, antar materi. kemudian menyimpulkan juga. Nah, jadi apa gitu? Gitu ya. Jadi Iya. barangkali nanti antar modul kan ada kaitannya itu. Iya, antar Anda materi. mencoba Ya, untuk menggambarkan kaitan iya kita antar modul menghubungkan. tersebut. ya melalui LMS di guru penggerak ini juga mereka mencoba mencontohkan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara model asesmennya yang berbeda-beda. Ya, jadi peserta bisa bikin video, bisa bikin audio, bisa bikin apa namanya infografis, Infografis. poster, Artikel dan sebagainya. puisi, segala macam. Nah, oke, baik. Dari yang Anda sebutkan tadi, guru bisa membuat ini, membuat itu tuh, apakah Anda dari awal bisa atau memang belajar di sana? Belajar di program guru penggerak ini di LMS atau gimana? Kalau Pak Iit nih kayaknya udah lama. Kalau saya memang sedikit-sedikit bisa. Ya, Sedikit-sedikit di awalnya, bisa. di awalnya. Tetapi kan karena memang jarang digunakan, ya jadi kadang-kadang memang lupa. Tetapi dengan Belajar adanya lagi. guru penggerak ini, artinya saya mengulang lagi gitu kan, mengulang lagi tinggal dan ngulang aja ya. Iya, dan mengulang Oke. lagi sehingga sesuatu Belajar yang lagi ya, Pak, ya. yang jarang saya lakukan tempo hari, akhirnya saya gunakan lagi saat ini. Jadi setiap tugas itu mau nggak mau kita dituntut seperti itu. Iya. Gitu. Kan. Seperti kemarin kalau saya ingat koneksi antar materi saya itu puisi karena kebetulan tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kena banget di saya mengenai berhamba kepada anak. Berhamba pada Karena anak. itu memang selama ini yang saya usahakan untuk saya lakukan walaupun mungkin belum terwujud ya Pak ya, tapi selalu saya ikhtiarkan untuk jadi langsung saya tuh dapat banget dengan materi itu, akhirnya langsung buat puisi. Besokannya ketemu murid sebelum ngajar, nak ibu punya puisi, mau nggak? Mau Bu. Langsung saya bacakan, saya rekam, itu apa namanya memang on the spot gitu. Kemudian apa namanya Tidak direncanakan tidak ya. direncanakan. Kemudian respon mereka positif, mereka juga ada yang terharu, saya juga sambil nangis bacanya karena Masya Allah. iya saya sambil ini saya merinding nih Pak. biasa, Iya karena Masya Allah. memang Oke, oke. bagaimana tentang kadang intinya adalah kadang guru itu lupa untuk sekedar say hello sama murid gitu ya.
Kadang masuk cuman nak materi kita hari ini gitu. Nah itu saya terkena banget dengan filosofi itu. Mungkin kalau Pak Iit udah paham karena saya sering banget bilang itu ya Pak. Di Lokakarya juga karena ini saya sampai merinding. Jadi puisi saya judulnya Maafkan Gurumu. Maafkan gurumu. Iya karena tidak pernah menanyakan kabar, tidak pernah say hello, tidak pernah mau tahu guru tuh kadang-kadang masuk kelas ngajar keluar gitu. Itu sih. Gitu udah. ya. Kayaknya saya mau mewek lagi jadi. Mona ada tisu gak ya? Oke. Saya jadi tertarik ini. Bu Wiwi. Filosofi Gajah Dewantara. Tadi kan ya. Kemudian berhamba pada anak. Apa yang membuat Anda tertarik itu? Atau ya tadi sampai Anda membuat puisi kemudian terharu ya. Apa sih? Gitu. Berhamba bisa gitu ya. Iya. Berhamba kepada anak, kalau program guru penggerak sendiri mengenai nilai dan peran gurunya itu memang bersumber dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti nilainya salah satunya adalah berpusat kepada siswa atau berpusat kepada murid, itu mengambil dari situ gitu. Jadi pembelajaran berpusat pada siswa atau murid jadi, ya. Kan, jadi bisa di spread lagi kan bagaimana di kelas guru itu melibatkan siswa dalam pembelajaran. Tidak satu arah tetapi lebih merangkul. Nah itulah inti dari Merdeka Belajar, keterlibatan murid. Kenapa saya tertarik ya karena menurut saya tujuan pendidikan, tujuan adanya guru itu adalah murid. Iya. Oke. Jadi, makanya itu kena banget ke saya, kadang Bapak Ibu guru lupa. Anak itu bukan objek tetapi adalah partner untuk belajar. partner untuk belajar Iya. ya. Bukan sebuah alat yang harus Iya. disuruh belajar ya. Bukan Iya. Justru sebuah menjadi alat. partner ya. Partner. Ah ini penting banget ini. Yang selama ini mungkin Ya. kita hanya bisa menuntut sama anak Iya. itu. Ya pengen anak-anak, Bapak tahu kamu seperti ini, kamu seperti ini. Nah padahal kita nggak seperti itu. Menurut filosofis Ki Hajar Dewantara itu seharusnya kita itu sebagai guru menuntun. Tetapi bukan menuntut ya. Nah terkadang ya memang apalagi masih mohon maaf kemarin masih ada ujian itu ya, ujian sekolah, ujian dan sebagainya. Itu apalagi di kelas akhir tuntutan semua itu. Nah jadi akhirnya anak itu ke sekolah bukannya merasa senang, merasa betah, tetapi merasa terbebani dengan tugas-tugas yang ada. Nah hal-hal seperti itulah mungkin yang dari program guru penggerak ini harus kita mulai berubah mindsetnya bahwa kita sebagai guru ini tugasnya bukan menuntut anak, tetapi menuntun mereka mencapai kodratnya. Sepertinya kalau anak SD itu kan kodratnya anak-anak kan pasti banyak bermain ya. Iya. Nah kalau kita jejol terus apa itu ya, dikasih terus dengan materi, tugas dan sebagainya, tetapi bukan seperti keinginan mereka atau kebutuhan mereka, mereka pun jadi ke sekolah itu tidak enjoy lah seperti itu. Nah itulah salah satu peran guru penggerak ya untuk salah satu menjadi agen transformasi pendidikan di sekolah. Jadi menyamakan persepsi dari komunitas sekolah tentang bagaimana pembelajaran yang berpihak kepada anak berdasarkan filosofis tadi. Saking kenanya juga saya bikin tulisan tentang pembelajaran atau pendidikan yang memberikan tuntunan. Oh iya. Di mana itu tulisannya itu bisa kita baca ya? Ada Pak di Bangkapos. Di Bangkapos Sudah, ya? iya. Oke, wih, luar biasa. Itu jadi aksi nyata saya waktu di modul 1.1 kemarin. Luar biasa Bu Wiwi. Iya. Guru penggerak yang luar biasa. Luar biasa ya. Program ini. Jadi intinya kalau lihat dari keterangan Anda, penjelasan Anda artinya banyak sebenarnya yang didapat Iya banyak. oleh sekali. kita ketika kita ikut Guru penggerak. ini. Ya, banyak sekali Pak. Saya jujur aja saya sangat banyak dapat ilmu di sana gitu kan. Belum lagi dapat Atau enggak ilmu, tergugah ya Pak ya. Sangat, Oh iya, gitu ya tergugah Pak. gitu Pak. Karena kan memang mungkin ada kebiasaan-kebiasaan yang kita sudah anggap benar selama ini saat mengajar. Ternyata tidak sesuai dengan konsep dan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Setelah baca modul ya Setelah Pak. baca modul. Nah makanya sekarang kita berusaha pelan-pelan. Ya pelan-pelan untuk merubah kebiasaan itu, keluar dari zona nyaman lah intinya. Ya sehingga kita bisa benar-benar mendesain pembelajaran itu hanya untuk anak gitu kan. Sesuai dengan kebutuhan mereka sekarang ini seperti itu. Mantap. Nah nih. Keren teman saya satu ini ya. Terakhir nih ya, terakhir. Lalu apa pesan Anda kepada teman-teman ini yang belum mendaftar menjadi calon guru penggerak? Dari siapa dulu ini? Wih boleh.
Karena perempuan. Saya utamakan dulu Pak. Karena prinsipnya ibu, baru bapak. Oh gitu ya. Itu kalau untuk yang seneng Pak. Ya mungkin kalau pesan untuk teman yang belum ikut guru penggerak atau guru pada umumnya juga mungkin yang belum tersentuh ingin mendaftar. Ya. Yang pertama dulu adalah kita mengajar atau masuk ke kelas dengan hati gembira. Jadi mengajar dengan tulus, jangan lupa untuk menanyakan kabar. Itu pertama kali untuk menyiapkan kelas agar nyaman. Kemudian bagi teman-teman tidak ada salahnya kita ikut program guru penggerak. Kita bisa mendukung program pemerintah untuk menjadi sumber daya manusia yang unggul kitanya. Dan kita juga bisa menciptakan sumber daya manusia yang unggul pula melalui anak didik kita. Oke, siap. Mungkin Masih dari ada? saya itu Pak. Oke, baik. Terima Kalau kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ya, Wiwi. kalau Ya. dari saya ya khususnya untuk teman-teman ya yang belum ya artinya belum terjangkau informasi kemarin untuk mengikuti guru penggerak. Ya mudah-mudahan nanti di angkatan selanjutnya kalau sudah ada informasi itu mungkin mereka bisa mengikuti itu ya. Kemudian harus sering-sering buka SIM PKB. SIM PKB Ya, ya. karena informasi untuk pendaftaran guru penggerak ada di situ. Nah, karena untuk mengikuti program ini saya yakin tidak akan menyesal Pak. Dari segi materi itu sangat bagus sekali ya. Dan hal ini harus kita implementasikan di sekolah nantinya. Jadi untuk mengetahui benar salahnya pada saat kita mengajar selama ini nanti insya Allah akan terbuka pikiran kita pada saat mengikuti program guru penggerak ini. Gitu. Baik. Baik Ibu Wiwi dan Pak Iit ya, terima kasih atas informasi yang diberikan. Ternyata teman-teman sekalian, program guru penggerak ini bukan kaleng-kaleng ya. Bukan kaleng-kaleng, ini program serius. Serius. Ya, yang betul-betul ya memberikan sesuatu yang betul-betul baru ya barangkali ya. Padahal kan Sebenarnya Kiai Hajar udah Dewantara lama kan ya bukan orang bukan orang ya? baru. Iya. Iya. Cuma kan kadang-kadang karena hal informasi tersebut kan tidak kita dapatkan karena mungkin kita tidak flashback kembali apa sih sebenarnya yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya. Baik. Nah maka ini di Mas Menteri ini beliau buka kembali. Menggali kembali. Ya menggali kembali tentang filosofis Ki Hajar Dewantara. Sehingga nanti harapannya ya paling tidak 2045 kita sudah Terwujud mendapatkan merdeka belajar Merdeka dan Belajar profil pelajar Pancasila. Pancasila. Amin, Harapan amin. akhirnya. Jadi kuncinya adalah guru unggul, nanti murid unggul tentu saja ya. Insya Allah. Amin, amin. Baik. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Iit dan Ibu Wiwi atas Sama-sama. Siap, Pak. sama-sama Pak. informasinya mengenai program ini. Dan teman-teman sekalian, sekali lagi pesan beliau berdua tadi, jangan takut mendaftar ya menjadi calon guru penggerak. Ya kan, tadi beberapa informasi awal sudah diberikan dan semuanya beliau berdua sudah merasakan manfaat dari program itu, maka tidak ada kata lain, yuk daftar segera. Baik, terima kasih Pak Iit dan Ibu Wiwi. Semoga selalu sehat. Amin. Ya, dan sukses selalu. Amin. Ya. Semoga Sama-sama, kita bisa Pak ketemu Yanto lagi juga. di waktu yang lain. Amin. Ya. Insyaallah. Terima kasih. Sama-sama kita akhiri teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. warahmatullahi wabarakatuh. Selalu sehat. Selamat siang. Tepuk tangan untuk kita semua. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Sehat dan bahagia.